Shalom, selamat hari Sabat. Kita bertemu lagi melalui TV Heavenly Light Ministry. Kita akan mempelajari firman Tuhan. Pada hari Sabat yang suci ini, tentunya memberikan satu sukacita bagi kita semua ketika Tuhan boleh memberikan kesempatan kita boleh beribadah di hari Sabat ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar, kiranya kehadiran kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami dapat memahami dengan benar, dapat menguatkan iman kami untuk bagaimana kami boleh tetap setia sampai Tuhan datang. Hamba-Mu dengan penuh kekurangan dan kelemahan, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat di sepanjang hari Sabat yang suci ini melalui TV Heavenly Light Ministry. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, muncul pertanyaan, bagaimana sikap menghadapi persoalan hidup? Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak jawaban yang akan muncul untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi di atas dari semua jawaban, tentunya jawaban yang pasti ada di dalam Alkitab. Di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ini yang menjadi konteks dalam satu perikop yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada hari Sabat ini. Ada seorang wanita, yaitu Ibu Yesus, Maria, ketika diperhadapkan dengan persoalan. Ada tiga sikap menghadapi persoalan hidup. Dari peristiwa mujizat pertama yang dilakukan Yesus Kristus ini, ada tiga sikap yang harusnya kita miliki menghadapi persoalan hidup sehari-hari. Apa sikap yang pertama? Sikap yang pertama adalah segala sesuatu ada waktunya menurut rencana Allah. Atau dengan kata lain, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Ketika Maria ibu Yesus mengetahui bahwa anggur pesta pernikahan telah habis, dia meminta supaya Yesus melakukan mujizatnya. Namun apa jawaban Yesus? Kalau kita baca dalam ayat 4, dalam Yohanes pasal 2, dalam ayat ini berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, mungkin sampai saat ini, ketika kita berdoa meminta jawaban dari Yesus, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, ketika kita memohon untuk meminta pertolongan, namun sepertinya belum ada jawaban dari Tuhan. Lalu kita mungkin mulai putus asa. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun sepertinya lambat, jawaban Tuhan selalu on time. Jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Nah, seorang wanita di dalam Alkitab diceritakan ketika mengidap penyakit pendarahan selama bertahun-tahun. Ketika pada tahun yang ke-12, tepat pada waktunya Tuhan, dia disembuhkan oleh Yesus Kristus. Juga ada seorang yang sudah puluhan tahun sakit dan menunggu-nunggu dia disembuhkan oleh golakan air di kolam Bethesda. Barulah pada tahun yang ke-38
tepat pada waktunya Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Alkitab mengatakan semuanya indah pada waktunya Tuhan. Nah, apa sikap yang kedua ketika kita menghadapi persoalan hidup? Sikap yang kedua yang harus kita miliki adalah kita harus tetap beriman sekalipun keadaannya tidak terjangkau oleh pikiran kita atau akal kita. Ketika Maria melihat bahwa Yesus tidak segera melakukan mujizatnya, tetapi dia tetap percaya bahwa pasti terjadi mujizat. Sepertinya tidak ada lagi harapan, tetapi dia tetap mengharapkan mujizat terjadi. Apa tindakan iman Maria saat Yesus sepertinya tidak mau melakukan mujizat? Di dalam ayat yang kelima, apa yang dikatakan? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apakah di sini Maria memaksakan kehendaknya? Sama sekali tidak. Tetapi dia beriman bahwa akan terjadi mujizat. Mungkin saat ini keadaan kita sepertinya tidak ada lagi harapan. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, mungkin ketika kita ada penyakit dan dokter mengatakan bahwa penyakit Bapak atau penyakit Ibu, penyakit saudara tidak bisa sembuh. Kita pasti sembuh. Kita mestinya tetap beriman sekalipun keadaan di sekeliling kita gelap dan tak pasti. Walaupun mungkin dokter memvonis kita tidak ada harapan untuk sembuh, tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus, ya. Dan kita penuh dengan keyakinan bahwa kita pasti sembuh. Kita mestinya tetap beriman sekalipun keadaan di sekeliling kita gelap dan tidak pasti. Sarah menurut logika tidak mungkin memiliki keturunan karena dia sudah mati haid. Tetapi karena janji Tuhan adalah ya dan amin, dia melahirkan di usia yang saat lanjut usia. Apa sikap kita ketika kita menghadapi persoalan? Sikap yang ketiga adalah taatilah firman Tuhan, walaupun itu mungkin tidak kita mengerti atau kita memahami. Dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dalam kitab Yohanes pasal 2, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Nah, seringkali firman atau perintah Tuhan sukar untuk mengerti. Namun kita perlu sesuatu ketaatan untuk melakukannya. Si pelayan itu ketika disuruh membawa air, atau saat itu air masih tetap air, belum jadi anggur, tentu ada risiko bila itu tetap jadi air. Para pelayan pasti dimarahi atau mungkin akan dimaki habis-habisan. Bisa saja mereka itu akan dihukum oleh si pemimpin pesta. Namun mereka tetap melakukan perintah Tuhan apapun resikonya.
Saat 10 orang kusta meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, saudara-saudara, menurut agama Yahudi, orang penyakit kusta tidak boleh bertemu atau menghadap imam, kecuali mereka sudah tahir dan ingin meyakinkan ketahirannya. Ini sesuatu perintah yang sukar dimengerti, namun mereka melakukannya. Lalu apa upah ketaatan mereka? Ayat 14 bagian B mengatakan, "Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir." Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah 3 sikap di atas yang perlu untuk kita miliki ketika kita hidup di tengah-tengah kemelut dunia ini. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita dihadapkan dengan persoalan, apalagi saat ini di mana dunia kita sementara digemparkan dengan wabah yang mematikan, yaitu virus corona. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang harus kita miliki? Kita harus memiliki 3 sikap tersebut. Yang pertama adalah segala sesuatu ada waktunya menurut rencana Allah. Yang kedua adalah tetaplah beriman sekalipun keadaannya tidak terjangkau oleh pikiran kita atau akal kita. Dan yang ketiga adalah kita harus mentaati firman Tuhan, walaupun itu mungkin tidak kita mengerti. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya lewat firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan motivasi kepada kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan, kita tetap memiliki 3 sikap yang telah dialami oleh tokoh di dalam Alkitab, yaitu Ibu Yesus sendiri, yaitu Maria. Begitu pula dengan kita. Tentunya kita akan memiliki kemenangan, kita akan memiliki kesetiaan, dan ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan bersama-sama berada di dalam kerajaan sorga. Melalui TV Heavenly Light Ministry di hari Sabat ini, kiranya kita boleh diberkati. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita akan tutup firman Tuhan pada hari Sabat ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup, tetapi kami tetap memiliki 3 sikap untuk memberikan kami kekuatan, kemampuan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Kami boleh menang, kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan. Dan kami rindu ketika Tuhan Yesus datang, kami semua boleh diselamatkan di dalam kerajaan sorga. Melalui TV Heavenly Light Ministry, biarlah kami boleh terberkati, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.